Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak saya. Nah, mungkin ini melelahkan Pak ya. Ya. Kemarin lokal 5, sekarang lokal 6 Pak ya. Oke. Memang tak terduga Pak. Saya juga pun mengira langsung dari lokal karya 5 langsung ke 6. Sehingga sepertinya tidak punya waktu Pak. Ya, apalagi ini juga banyak kegiatan di sekolah Pak. Awal Ramadan juga banyak kegiatan di sekolah ini ya persiapannya seperti ini Pak hasilnya. Tapi walaupun begitu tidak ada kata istilah menyerah Pak ya. Oh tidak Pak, tetap apa yang jadi sejarah misalnya ya kita laksanakan seperti mana kita. Ya. Baik, terus itu Pak, karena dari awal sudah berkomitmen Iya benar. untuk melaksanakan TGP ini dari awal sampai hari tuntas. Siap. Terima kasih Pak. Menuju finish. Oke, mudah-mudahan tidak ada halangan lagi Pak ya. Amin. Baik Pak, untuk pelaksanaan PI6 yang sekarang ini saya melaksanakan pendampingan ini khususnya untuk menganalisis, menyampaikan refleksi apa yang sudah Bapak lakukan sebelum PI6. Jadi yang pertama adalah untuk menganalisis hasil survei feedback tidak pernah sudah dilakukan Pak ya? Insya Allah sudah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memastikan perubahan-perubahan yang sudah Bapak lakukan selama 6 bulan. Berarti dari awal bulan Agustus ya, mulai Ya. sampai sekarang Maret ini apa saja yang sudah dilakukan Bapak ini untuk direfleksikan sekarang ini. Yang sudah saya lakukan dan sudah berubah-ubah yang saya laksanakan ya banyak tentang peningkatan itu Pak. Ya. Kompetensi, Pelajarannya ya. pelajaran untuk belajar yang baik. Seperti apa dan khususnya diajar dengan orang. Ya itu tujuan saya Pak. Jadi itu memastikan sampai sejauh mana Bapak sudah melakukan perubahan selama 6 bulan ini. Baik, terima kasih Pak. Kemudian selama 1 bulan terakhir ini yang berhubungan dengan tugas Bapak di LMS bagaimana? Insya Allah sudah beberapa yang saya selesaikan sampai dengan apa namanya kemarin koneksi antar materi 3.3 masih nyata 3.3 belum sempat. Terus untuk pengisian feedback dari teman-teman dari kepala sekolah belum sempat saya masukkan Pak. Nanti segera kita masukkan lagi. Baik, untuk selanjutnya rencana tidak lanjut dari pendampingan yang kemarin. Gimana? Sudah dilanjutkan? Tidak lanjuti apa yang sudah terjadi? Insya Allah sudah kita sudah melaksanakan diskusi tentang aset-aset sekolah dengan pihak kepala sekolah, dengan memberikan sejawat, dengan komputer dan sebagainya tentang aset-aset yang ada di sekolah ini yang ternyata sangat banyak. Terima kasih sudah dikasihkan ya. Berarti dengan aktor-aktornya. Kemudian dari hasil capaian itu selama 1 bulan terakhir ini berdasarkan dengan pemantauan daring yang saya laksanakan ini alhamdulillah sudah terlaksana. Cuman sampai sekarang ini di aksi nyata apa Bapak sudah melaksanakan? Aksi nyata yang tiga. Belum sempat Bapak. Iya, makanya masih ada ini libur awal puasa, jadi belum sempat untuk ke sana. Ini karena Bapak belum mengerjakan sehingga tugas saya sebagai PP juga tersendat Bapak ya. Iya, sebetulnya di jurnal saya sudah lakukan sampai 3.3, ternyata saya lihat di realisasinya 3.3 belum ada yang store. Apa yang juga akan jadikan bukti? Segera kita selesaikan. Ini yang terakhir Pak ya, yang terakhir ini keinginan ini. Ini tidak boleh terlambat karena ini setiap yang disampaikan di pasti kalau Bapak terlambat di PI 6 sudah berkelakuan dan berkelakuan itu. Siap. Kita sudah aksi nyata yang Kemarin ada juga Bu Fasil, ada yang menyampaikan bahwasanya ada pekerjaan Bapak LJGP, ada yang langsung copy paste belum sempat dulu. Apa terjadi di sini? Kesampaian Pak dari enggak? Ya, saya menyesuaikan dengan kondisi sekolah Pak. Saya menuliskan apa yang ada di kondisi sekolah Pak. Saya sampaikan di
buat tulisannya dengan tugas-tugas yang di RMS itu saya sesuaikan dengan tulis yang ada di sini. Berarti murni ya hasilnya sendiri ya. Untuk identitas ya terus saya usahakan saya cross check ulang sehingga identitasnya jangan sampai salahnya orang lain. Iya. Baik, menjadi manusia itu, Pak. Jadi menjadi seorang detektif itu sulit, menjadi seorang fotografer sulit. Karena penggerak sebagai motornya, Siap. yang siap untuk menggerakkan orang lain. Kalau yang menggerakkan hasilnya nyontoh-nyontoh atau dari orang lain kan nanti namanya plagiat itu diteruskan ke yang lain. Jadi kita boleh, memang harus komitmennya harus gitu. Apapun hasilnya, yang penting hasil karya sendiri. Baik itu nilainya sedang atau tinggi. Kita punya nilai tinggi, tapi hasilnya orang lain. Kita kurang sempurna juga merasakannya. Ya tidak dapat ilmunya, dapat ilmunya. Tapi walaupun nilainya rendah, tapi merupakan hasil belajar sendiri, ya, merupakan usaha sendiri, jadi tidak ATM dari orang lain, itu juga sudah sama. Puas lain, kepuasannya berbeda. Kepuasan antara bekerja sendiri dengan kepuasan dengan hasil orang lain. Itu kan? Baik, terima kasih Pak. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih, bagus ya Pak Mulyadi sebagai JGP. Pastinya juga saya doakan nanti lolos dan bisa dapat sertifikat sehingga bisa menyandang sebagai guru penggerak. Setelah jadi guru penggerak nanti jangan lupa untuk menjadikan foto penggeraknya untuk menggunakan ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, ini kegiatan inti pendampingan. Ini adalah refleksi hasil survei. Refleksi hasil survei feedback 360. Ini gitu Pak ya. Dari yang kurang baik atau yang perlu diingatkan menurut Bapak sendiri terhadap kompetensi Bapak. Jelaskan menurut masing-masing responden. Dari kepala sekolah, dari guru, kemudian dari diri sendiri, kemudian dari bagaimana Pak? Kalau dari kepala sekolah itu saya melihat kemarin itu pemecahan masalah yang terkait dengan 5 mungkin saya masih perlu banyak berlatih lagi sehingga menggunakan kompetensi saya di pemecahan masalah yang memberikan etika atau namanya juga apa ya jadi bagian etika terus yang dari pengambilan bukan perlu banyak belajar juga Pak terkait dengan berbagai pertimbangan yang lainnya. Berarti masalah pengambilan keputusan tentang yang lingkungan yang dilakukan ini pernah terjadi di Pak. Misalnya seperti apa? Ya misalnya tentang ini Pak pemberian nilai. Kadang siswa nilainya misalnya anaknya pengen kerja, nilainya pengennya supaya terus naik, tapi ternyata ada beberapa ulangan beberapa kegiatan yang nilainya ternyata tidak bisa mendukung untuk naik. Nah, itu kan kita merasa kasihan sama anak, tidak bisa kuliah, tapi kalau kita kasih ternyata tidak sesuai dengan anaknya, kompetensinya gitu Pak. Jadi kan di situ kan akhirnya saya mempertimbangkan tentang anak ini pengen maju, pengen ke depan, pengen bagus, pengen berkembang. Maka kadang kita kan mengalami kalau saya kasih kita sebenarnya kan kita berbagai pertimbangan. Salah satunya yang membuat saya di situ perlu banyak belajar tentang pengambilan keputusan. Aku tidak berpendapat itu. Jadi kita berapa? Dilema kan? Juga anak kan juga teknologinya juga berkembang. Anak juga tuntutannya semakin dari semakin berbeda. Saya kecil dulu dengan sekarang tuntutan anak kan berbeda. Begitu Bang. Jadi saya mengikuti. Cara mengintegrasinya implementasikan itu tadi ya saya harus lebih banyak. Kita kan sekarang ada PNN itu Pak. Sekarang ada kegiatan berguna, itu ya kita harus lebih selektif di kegiatan yang sekiranya untuk mengupdate pengalaman saya. Benar juga.
kasih Pak. Jadi ini ya, sertifikatnya ya. Iya. Kemudian apa rencana Bapak nanti ke depannya yang akan dilakukan dengan kompetensi pembelajaran? Seperti yang saya sampaikan kemarin, yang dalam kompetensi saya untuk terkait dengan guru penggerak, kan kita sebagai penggerak sebagai motor, maka kita harus senantiasa untuk terdepan mengupdate pengetahuan, kompetensi juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Karena sudah pendidikan kan kita harus berkembang, kurikulum aja berubah terus, dan dengan paradigma yang berbeda-beda, kita harus senantiasa mengupgrade itu. Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa namanya tadi kan kompetensi guru penggerak. Masih ingat ya? Guru penggerak. Di awal-awal kan sudah disampaikan kompetensi guru penggerak ini, ya kan? Jangan sampai lupa itu Pak. Siap, nanti kita upgrade lagi. Sebagai guru penggerak, Bapak harus mengikuti itu arusnya. Iya. Jadi ada guru penggerak kompetensi harus begini. Kalau salah satu dari kompetensi itu tidak dilaksanakan, berarti kan tidak bukan namanya penggerak lagi. Coba ya Pak. Siap. Kita harus ada di cara mindset kita itu. Yang namanya kompetensi guru penggerak tetap. Jangan sampai dihilangkan, jangan sampai lupa. Terus di-upgrade Pak. Jadi upgrade sama halnya dengan kompetensi guru. Ada berapa kompetensi guru? Apa saja kompetensi guru? Mesti ingat. Nah itu Pak. Kita juga jangan lupa Pak. Ya. Yang namanya kompetensi guru itu ada namanya pedagogi, ada kepribadian, ada sosial, kemudian ada profesional. Nah, itu Pak. Jadi kalau masa istilah-istilah itu mungkin kadang saya sering lupa Pak. Tapi insya Allah pelaksananya tetap iya, tetap kok nanya dulu kan. Iya. Pedagoginya apa? Ya, pedagogi itu berdasarkan hubungan dengan kalau pedagogi itu tentang persiapan pelajarannya, pembelajarannya, mulai dari RDP, macam-macam pedagogi ya. Tentang pembelajarannya. Kalau kepribadian bagaimana pribadi Bapak? Kalau pribadi Bapak nanti itu bagaimana menyampaikan ke siswa itu kan diri gue ditiru. Ya kan Pak? Iya, jadi kita tetap tidak lupa ke situ. Jadi tetap ada toleransi, ya, ada toleransi antara kompetensi guru penggerak dengan koordinasinya dengan kompetensi pendidik itu tetap ada, tetap berkesinambungan. Jadi satu sama lainnya tetap berkesinambungan. Baik, untuk berikutnya siapa saja Pak yang dilibatkan Pak untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Yang kita libatkan mengenai peningkatan kompetensi saya sebagai guru penggerak juga seperti saya sampaikan tadi, berarti kita akan melibatkan di lingkungan sekolah ya berarti kan senior, kepala sekolah, terus kalau yang keluar ya mungkin nanti komunitas kita ada senantiasa untuk komunitas, bisa MPMT, bisa komunitas karena di PMT kan lebih banyak komunitas di sana, itu mungkin itu mungkin juga organisasi profesi untuk terkait dengan organisasi dan jangan jangan dulu. Jadi yang berubah cuma paling atas sendiri dan bicara itu yang kurang. Jangan sampai pas menemukan di luar. Itu rasanya jadi luar juga. Enggak. Cuma jangan sampai kita. Ya karena Paling utama dia juga orang tuanya dulu kan kepala sekolah. Apa kepala sekolah yang kepala sekolah kan sebagai anak mesti orang kepala sekolah yang apa yang terjadi itu baik, terima kasih. Berikutnya ini refleksi perubahan dalam pembelajaran. Jadi setelah Bapak melakukan mengikuti PKP selama 6 bulan ini Bapak perlu refleksi sendiri, ya refleksi. Ini Bapak sudah merefleksi apa yang sudah Bapak lakukan selama 6 bulan. Ya. Nah, dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Dampaknya ini refleksi.
dari perubahan-perubahan selama 6 bulan itu yang berdampak pada guru dan murid Pak kan itu sama halnya dengan Bapak sebagai guru mengajar setelah selesai materi itu merefleksi bagaimana pelaksanaan itu baru kan itu Pak ya. Baik, nah setelah Bapak menjalani 6 bulan pendidikan ini, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Saya sekarang lebih banyak belajar tentang ilmu di pendidikan yang baru saya dengar, baru saya ikuti di CGP ini, misalnya tentang restitusi, tentang ilmu etika, tentang restitusi dan sebagainya. Itu baru saya ilmu baru saya pelajari dan baru saya dengar di CGP ini. Itu yang sehingga bisa mengambil ilmu saya tentang pidato ternyata kalau dipelajari sangat luas dan banyak. Bukan dinas. Ya perlu dijual. Di sekolah kalian untuk itu maka Bapak perlu mempelajari, memahami yang namanya aset itu sendiri. Nah, aset itu sendiri dari beberapa faktor. Ada 7 ya. Ada 7 ya. Mulai dari manusia, terus fisik, terus sosial, terus agama, terus finansial, yang kedua itu politik. Bapak. Itu harus diingat Pak. Ada 7. Ada 7. Nah dari ke-7 tadi disempitkan lagi jadi 2. Apa mulai? Apa ya, biotik, abiotik. Biotik dan abiotik. Ada yang berat, ada yang tidak. Dari itu maka dikatakan jadi 7 tadi, 7 modal itu namanya ya. Modal manusia, dan baik. Untuk berikutnya Pak, sesuai dengan pemetaan aset yang sudah dilakukan Bapak, itu kan Bapak sudah ditugaskan. Apa tugasnya? Melakukan pemetaan aset berkolaborasi dengan berdiskusi, berkolaborasi, berdiskusi dengan pihak kepala sekolah, kemudian dengan mereka sejawat, dan berdiskusi tentang pemetaan aset. Baik, dari ini itu banyak hal yang saya korek dari Bapak tentang pelaksanaan diskusi yang bisa dilakukan Bapak untuk menentukan pemetaan aset. Baik, ada beberapa hal yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, tentunya kita di dalam menentukan pemetaan aset itu dalam prosesnya tentunya kita tidak sendiri, Pak. Tentunya pasti dengan orang lain. Itu disebut dengan aktor. Aktor-aktor di sini yang dilibatkan Bapak itu siapa saja? Karena kita waktunya yang tidak begitu panjang, jadi yang kita libatkan yang ada di sekolah itu ada kepala, ada pembantu, untuk kebijakan, kemudian ada juga dari komite, kemudian ada juga dari guru dan ya. Itu memang kita harus berdayakan. Bukan perdayakan, tapi berdayakan. Diberdayakan. Kalau diberdayakan kan dibuat tidak tidak berdaya. Berdaya. Beda diberdayakan dengan diperdayakan. Jadi memang kita harus memberdayakan semua stakeholder yang ada di sekolah. Mulai dari kepala sekolah, komite sekolah, kemudian guru-guru, siswa. Tapi kalau di SMK ini, kita SMK tidak sama dengan di SD. Kalau di SD pastinya hanya terdiri dari sekolah, guru dan siswa. Tapi kalau di SMK pasti ada di situ lainnya. Nah, itu harus dilibatkan juga. Sementara ini kemarin itu kan masih saya masukkan ke golongan guru. Jadi untuk tata usaha itu bukan lagi. Karena yang dinamanya dulu adalah pengajar. Tapi kalau tenaga pendidikan hanya untuk mengurusan semua administrasi yang ada di sekolah itu
harus dilibatkan juga. Siap. Jadi kalau di sini hanya kepala sekolah, komite, guru dan murid, jadi masih ada yang kurang. Siap. Nah, yang perlu dilibatkan di sini siapa? Untuk menentukan pemetaan hasil ini bukan hanya yang ada di sekolah saja, bukan hanya yang terjun di sekolah saja, tapi di situ masih banyak di lingkungan termasuk dengan apa tokoh masyarakat, ada tokoh pendidikan, ada wali murid, itu semua yang pas justru di wali murid itulah titik tumpu kita. Kalau wali murid tidak dilibatkan, bagaimana kita menjadi siswa? Tentu kita ada murid, kekurangan murid, termasuk aset itu. Mencari siswa kan aset COT yang bergerak. Tentu bapak harus melibatkan itu orang tua. Nanti orang tua kita, sehingga nanti orang tua bisa, oh pak aset, oh iya pak saya punya lahan pak, tidak dipakai kebetulan. Sekarang kita pakai apa istilahnya? Terima kalau sedangnya. Bisa dimanfaatkan kan begitu. Ya, jadi bukan hanya di stakeholder di sekolah yang dilibatkan, ya. Jadi perlu ditingkatkan lagi nanti. Ya. Bagaimana prosesnya Pak Mariati selaku JGP dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Cara ini kita dengan diskusi tadi. Prosesnya dalam menemukan, dalam identifikasi. Ya kita mengamati secara langsung dan berdiskusi juga sehingga kita mudah menginventarisasi barang-barang sarana yang ada di sekolah yang itu bisa kita manfaatkan. Bagaimana cara? Ya itu kita inventarisir dari kita dapat sendiri. Tidak sih. Kita bisa menghubungi ke suatu sarana alat saja di sana. Kemudian kita untuk yang di sarana yang ada di bengkel kita bisa ke kamarnya atau ke domainnya tentang sarana-sarana yang ada di sana. Itu yang kita lakukan untuk memetakan itu salah satu itu seperti samping itu juga kita mengamati. Juga menerima masukan dari kita di pas diskusi tadi itu tentang share. Kemudian di dipilah-pilah. Oh iya, ini namanya proses. Yang pertama pertama kali harus melalui stakeholdernya juga. Siapa yang menangani daripada mana? Jadi bukan itu dengan cara itu Bapak sebagai tentunya akan membantu proses namanya. Awalnya ini hanya di aplikasi itu Pak. Baik. Berikutnya apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat komunikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasi? Kalau kendala menurut saya terkendala di dalam mengidentifikasi aset yang saat ini benar-benar urgent untuk segera ditemukan. Itu apa namanya? Asetnya apa urgent? Bukan sama anak itu yang saat ini saya masih apa namanya kesulitan. Jika perlu aset itu apakah ada apa tidak bukan perlu diadakan apa tidak yang ini identifikasi yang urgent. Kemudian cara saya mengatasi ya saya berdialog diskusi dengan guru yang dibutuhkan segera apa, yang dibutuhkan anak-anak segera apa. Ya, nanti kita bisa carikan, oh ternyata sekolah ada, oh ternyata sekolah memiliki dengan cara kita cek dari berkualitas. Jadi ada tantangan pasti ada solusi Pak. Ada permasalahan pasti ada penyelesaian. Tapi ada Pak yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian, Bisa. Langsung kalau begitu. Terus bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah tersebut? yang jelas saya juga merasa sangat senang dan antusias karena saya sudah berhasil mengidentifikasi. Ternyata di situ saya tahu. Kenapa saya senang karena ternyata aset sekolah banyak sekali, macam-macamnya jenisnya. Yang itu semua juga harus senantiasa bermanfaat, bisa diwakilkan untuk proses pembelajaran yang bermanfaat. Jadi saya sangat antusias dan perasaan. Karena sudah merupakan apa yang saya usahakan itu berhasil. Harus bangga, harus ada di banyak. Terus di sini mungkin ada beberapa pertimbangan.
apa pertimbangan ini Pak? Jadi dalam menentukan sumber daya Pertimbangan ya terkait dengan pemanfaatannya. Jadi kita harus mempertimbangkan aset-aset itu terkait dengan pemanfaatannya. Yang mana yang lebih bermanfaat dan itu yang harus nanti kita kedepankan dari aset. Menanamkan yang kurang bermanfaat, mungkin itu bisa dikasih kecamatan dulu, nanti suatu saat mungkin dibutuhkan. Jadi terkait dengan pemanfaatannya. luar biasa sampai ke itu Bapak sudah bisa ini. Ya, hasil dari diskusi tadi Pak. Pertimbangan itu ada pertimbangan Pak. Jadi antara manfaat dan tidak bermanfaatnya. Kalau makin ada bermanfaat, aku bilang apa gunanya tidak ada. Yang lebih baik sesuai dengan bermanfaatannya dulu. Jadi memang segala sesuatu pengadaan notaris, peralatan-peralatan kan mesti kita lihat manfaatnya dulu. Dan harus didahulukan yang bermanfaat lebih mendahulukan. Lanjutnya mungkin ada beberapa hal-hal lain yang dapat dijadikan sumber Pak. Sebelah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah dilakukan. Ya, mungkin ada sih Pak, ada beberapa mungkin yang bisa terjadi karena ya keterbatasan kami, keterbatasan saya dan mungkin kan kita secara terbatas waktu dan juga terbatas sumber daya dalam artian kita juga itu tadi mengawal sehingga mungkin masih ada beberapa aset yang belum terjadi. Seperti sampaikan bahwa tadi saya belum terpikir juga lahan kosong dari ditawarkan. Itu belum ya itu. Mungkin nanti akan kita lebih banyak diskusi lagi dengan masyarakat dan juga dengan stakeholder sekolah ya lebih ketemu. Baik Bu, silakan di sini nggak apa-apa untuk bertanya dengan Pak. Mari Bu, sini apa namanya? Akhirnya. Ambil waktu sini. Ya, segera. Baik ya. Jadi setelah saya tadi banyak berdiskusi dengan IGP Pak Priadi, ini saya harus mencari apa istilahnya informasi juga dengan aktor, salah satu aktor yang dilibatkan pada saat diskusi kemarin untuk pemetaan aset. Salah satu. Salah satunya Ibu ini sebagai calon juga ya. Calon apa kan? Kalau ada calon, calon apa? Calon mati. Semua itu memang calon mati. Relax saja. Biar tidak tertumbang. Saya sudah menerima dua kan masih bersambung. Iya seperti 37 di bawah. 37 dibalik. Dibalik 3. Baik Ibu, jadi Ibu selaku aktor di sini tugas saya apa? Menjaga sesuatu. Saya kok orang bahasa Inggris bisa juga. Wah, harus bisa Pak. Bahasa Inggris saja Pak. Iya. Coba kita dilanjutkan Pak. Jangan nanti Mas aku kelihatan aja. Baik ya. Ibu selaku aktor di dalam diskusi kemarin untuk menentukan atau memetakan aset itu adalah semua hal yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah, pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ini aset. Jadi aset itu tadi sudah disebutkan Bapak menjadi ada aset biotik, ada aset abiotik. Ya. Kalau biotik yang apa? Yang hidup, yang bergerak. Ya. Kalau yang abiotik yang mati, tidak bergerak atau dari zaman. Ya.
Baik, bagaimana prosesnya Ibu di dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Ibu? Sebelumnya terima kasih. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi proses saya dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah saya di SMK Negeri 1 Kabupaten ini. Sebelumnya saya merasa senang sekali Bapak, saya excited, antusias juga berdiskusi dengan Bapak pribadi selaku CGP dalam memetakan aset sekolah, sehingga saya sebagai guru pengajar di sini saya juga dapat mengetahui aset-aset apa saja sih yang sekolah miliki gitu, dan dengan begitu saya juga dapat memanfaatkan aset-aset sekolah tersebut dalam kegiatan pembelajaran saya, khususnya di kelas seperti itu Pak. Berarti sebelumnya belum tahu ya aset itu apa ya? Sebelumnya saya sudah tahu, tetapi dengan adanya diskusi dengan Pak Arya selaku calon CPP ini, saya ini jadi lebih tahu lagi seperti ada tambahan pengetahuan tentang aset-aset apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah seperti itu. Jadi paham ya, terutama dalam proses cara menemukannya. Tapi kan punya nalar, insting. Aset juga, termasuk pohon-pohon kan aset juga. Yang Negara juga. Kalau tidak ada pohon mungkin kita merasa kepanasan, udara tidak segar, menjadikan aset. Jadi lebih paham lagi. Lebih paham lagi. Padahal yang sebelumnya apa seperti itu. Iya. Paling yang awal-awalnya menganggap yang ada dalam kelas. Itu kan laptop, printer, kipas angin itu saja gitu Bapak. Padahal aset itu bukan hanya itu, termasuk siswanya juga aset. Siswanya juga asli ya Bapak. Baik. Terus apa saja ada kendala dan tantangannya Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Dalam prosesnya ini Bapak, namanya kendala, tantangan sudah pasti saya lakukan. Tapi jadi terutama ini Bapak soal urgensi dari akses sekolah yang ingin saya gunakan, terutama yang benar-benar saya butuhkan saat ini dalam proses pembelajaran di kelas pada murid gitu. Tapi kemudian solusi saya berdiskusi dengan JGP kira-kira aset-aset apa saja sih yang yang dimiliki dan saya butuhkan saat ini untuk pembelajaran di kelas, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi tentunya di mana ada tantangan pasti ada solusinya. Bagaimana untuk mengatasinya? Biasanya tidak bisa aja bu. Pakai macam tahu untuk lagi. Tadi sudah selain diskusi, apakah ada solusinya? Selain berdiskusi, saya coba mengamati lingkungan di sekitar sekolah saya. Kira-kira yang sebelumnya saya mungkin agak cuek gitu, tapi saya coba mengamati ternyata yang sebelumnya yang tadi Bapak sebutkan yang sebelumnya saya anggap itu biasa, ternyata itu sangat bermanfaat dalam kegiatan proses mengajar saya, dan saya rasa itu juga termasuk aset penting yang dimiliki oleh sekolah seperti itu. Baik, berarti setelah itu mengidentifikasi, mencatat dari apa yang ada di sekitar sekolah. Setelah itu baru dibawakan ke diskusi dan dijadikan sebagai bahan Sebagai bahan diskusinya. Baik. Terus tentunya Ibu selaku aktor, selaku di sini tentunya mempunyai perasaan. Seseorang yang namanya biotik itu punya perasaan. Nah ini kalau sudah biotik punya perasaan ya. Jadi perasaan Ibu itu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya itu bagaimana perasaan? Tentunya setelah kita merasa berhasil mengidentifikasi
mengidentifikasi aset-aset yang sekarang saya miliki, tentunya saya sangat senang sekali, saya sangat excited, saya sangat merasa lega juga Bapak karena saya dapat mengidentifikasi. Karena menurut saya, setelah saya dapat mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah saya merasa saya bisa lebih maksimal di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian selain itu saya juga bisa lebih berinovasi lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tentunya sangat mendukung pendidikan. Jadi perasaan-perasaannya itu tadi setelah hasil mengaplikasikan mungkin diimplementasikan. Betul sekali. Jangan Ini Pak, kalau sebelumnya mungkin saya hanya menggunakan kalau sebelumnya mungkin dalam proses pembelajaran saya hanya berfokus di dalam kelas saja belajarnya. Tapi dengan setelah saya menemukan aset-aset yang tadinya saya pikir saya tidak menganggap itu aset, saya jadi bisa membuat inovasi pembelajaran yang lebih baik lagi sehingga mungkin saya bisa membawa anak-anak keluar kelas sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi seperti itu Bapak. Dimanfaatkan ya. Betul sekali memanfaatkan. Itulah hasilnya ya. Jadi banyak apabila kita mau berusaha ya. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memajukan, untuk mengembangkan pendidikan. Jadi tidak vakum pada apa yang sudah dimiliki di awal, apa yang sudah dipahami tentang aset-aset hanya itu. Jadi tidak ada untuk inisiatif untuk mencari aset-asetnya. Itu kalau sudah paham, pasti akan timbul rasa ingin tahu yang lebih ke depan lagi. Aset apa sih selain ini? Aset apa pasti muncul itu. Yang menjadi inovasi Pak ya. Kasih. Jadi tentunya di situ di dalam aset-aset itu tentunya itu pasti setelah mengidentifikasi tahu aset ini masuk ini. Itu di situ pada saat itu akan memanfaatkan aset itu atau akan menyatakan aset itu pasti banyak hal-hal yang itu pertimbangkan. Ya. Jadi banyak pertimbangan di situ. Nah, untuk itu pertimbangan itu apa pertimbangan yang Ibu ambil dalam menentukan ini? Warnanya salah satunya adalah kebermanfaatan aset tersebut dalam proses pembelajaran saya yang tentunya berpihak pada murid. Dengan begitu saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, anak-anak juga sangat antusias dan sangat ingin tertarik juga di kelas saya khususnya bahasa Inggris. Ya, kalau Ibu belajar bersama dengan kan tetap bahasa Inggris, jadi tidak keluar dari biologi. Nanti siswa juga sih. Nanti kalau bahasa Inggris orang iya, bahasa Inggris kan lebih lebih sulit ya bahasa Inggris Indonesia. Inggris Timur. Ilmu saya belum sampai ke sana. Mana istilah 5 tahun ya? Istilah 5 tahun. Tahun nih Pak. Oh nih. 5 tahun bau. Allah. Baik, jadi ada pertimbangan. Tentunya harus melihat kemanfaatannya tadi ya. Jadi walaupun kita sudah mengindikasi, tapi tidak terus semuanya yang diindikasi itu harus dipenuhi. Jadi yang dipenuhi lebih bermanfaat lagi. Kita melihat kemanfaatan apa yang bermanfaat. Kalau misalnya tidak bermanfaat di dalam pada saat waktu ini, untuk diadakan. Misalnya untuk penggunaannya, maksudnya 5 tahun depan misalnya, untuk apa diadakan sampai apa namanya sudah bahannya itu sudah sampai lorsa, expired, iya. Seandainya susu, nah ya, ada lagi makan susu, jadi expired. Makan siang gratis Pak. Iya, Pak sendiri.
Baik, terima kasih. Itu ada kita bilang. Tentunya di situ setelah kita mulai merefleksikan ya, itu kan ada perasaan, ada kendala, ada tentunya di situ juga ada hal yang lain yang bisa dijadikan sumber. Jadi selain apa yang ada di dalam sekolah itu tentunya ada sumber lain yang bisa kita manfaatkan juga sebagai aset. Nah, sumber-sumber yang lain yang belum ditentukan itu dalam proses yang sudah berlangsung. Misalnya yang belum ditentukan di sini, yang lain seperti apa? Ya. Itu yang paling hari mau tanya masih ada cuma Oh iya. Iya. Iya Bapak, saya kira sampai saat ini sumber daya yang dimiliki sekolah ini banyak sekali Bapak yang belum teridentifikasi. Karena semakin kesini sekolah ini kan semakin maju, semakin berkembang dalam proses teridentifikasi Bapak. Misalnya, aset itu misalkan apa? Nah, yang bisa dijadikan sumber daya sekolah. Yang selama ini belum pernah ditemukan itu. Ini Bapak lahan kosong. Jadi ada lahan kosong di belakang ruang praktek siswa itu yang masih belum digunakan dengan maksimal. Nah, iya itu makanya saya tadi panggilannya hewan. Ini hewan kosong hanya tempat bukan sampah. Bukan sampah. Itu bisa digunakan untuk juga. Bisa buat untuk bertanam, atau itu obat-obatan kan bisa, yang bisa ditanamnya bisa, banyak bisa dirasakan. Ya, daripada tumbuhan-tumbuhan yang tak berguna, tapi bisa dijadikan untuk kebun, anggur yang ya, daripada waktu bukan saya tempat lihat ini. Enak, ini tak bergunungan ini. Bergunungan itu pasti banyak lalu syukur Pak. Syukur ya, kan emang. Nah itu kan bisa dimanfaatkan. Jadi walaupun itu sebagai bahasa Inggris, tidak ada salahnya. Apabila itu apa terjun di dalam di Pancasila tadi. Itu urusan kesuburan tanah itu kan juga aset juga itu Pak. Aset. Kesuburan tanah itu. Justru aset makanya kan tidak ditemukan. Kalau saya mengatakan itu aset yang nampak saja. Padahal kesuburan itu aset. Ya, yang bisa dikembangkan, bisa dibudidayakan. Dan itu bisa untuk diimplementasikan pembelajaran lain kepada salah satu siswa. Karena di bahasa Inggris juga ada masalah itu kan, bukan hanya masalah tenses, present verb apa? Pasta. Bahasa Inggris itu Pak. Iya Bapak. Itu. Jadi seperti yang disebutkan tadi Pak, dengan menggunakan paling murid bisa masuk Pak, saya punya lahan kosong Pak, di situ tidak ditanami. Nah itu bisa juga kan? Iya, bisa jadi aset kerjasama. Yang berat yang MOU. Ada MOU antara sekolah dengan masyarakat, dengan murid. Ini apa? Kalau Pak sedangkan Pak bagi hasil, ini kan itu. Iya, dimanfaatkan. Siapa yang mengelola? Ya siswa. Siswa itu nanti dilibatkan. Makanya di dalam pelajaran yang lain itu diperlihatkan. Contoh video-videonya, siswa diajak ke kebun, mulai dari awal, dari menggunakan tanahnya, ada yang menyangkut, masuk ke PI-nya, masuk ke profil Pancasilanya, kan itu. Siap. Ya, ya. Ya, itu. Nah itulah nanti bisa dikembangkan. Baik, terima kasih sudah. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih sekali Bu bisa mendengarkan. Terima kasih banyak Bapak ya. Terima kasih. Mari Bapak. Baik, saya lanjutkan Pak Nawati untuk ini bincang-bincang tentang persiapan hasil belajar nanti.
hasil belajarnya ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Jadi siapa? Didiskusikan ini terkait dengan persiapan panen belajar. Di sini saya kesini untuk memastikan apakah Bapak selaku ini nanti mengenai kelengkapannya itu sudah disiapkan 100% atau tidak. Di sini saya harus memastikan apa saja yang akan dibawa, apa yang akan dilakukan pada saat panen hasil belajar. Karena nanti di situ Bapak tidak ada kesempatan untuk pulang setelah belajar itu. Nanti Bapak langsung di situ menginap di malam. Karena Pak mengerjakan apa yang akan dilakukan besok pada saat kami belajar itu. Seperti yang sudah saya alami dulu pada saat saya di Cawasnya. Cawas itu dulu saya juga ada kalikannya. Jadi pada saat saya mempresentasikan hasil dari UGT yang saya, kemudian itu pada besoknya melakukan panen istri panen karya. Jadi semalam saya nggak tidur. Jadi ada sound systemnya, ada di bawah ini, dan laptop, ada proyektornya. Nah, di sini yang perlu saya tanyakan, memastikan tentang ide. Tentunya di situ ada ide dari itu tentang idenya. Ini nanti saya catat, saya bawa ke bersama ini nanti. Pastinya nanti akan ada diskusi bagaimana idenya. Nah di situ nanti pada saat tanggal 1 sampai tanggal 4 saya kesana ke Malang. Nah di situ saya membawa apa yang sesuai dengan saya. Baik, terima kasih lah untuk selanjutnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah berbagi praktik baik sebutkan dari pembelajaran hari ini. Sebelumnya, tentunya saya selaku PP bukan hanya sebagai PP saja. Saya juga ingin belajar dari apa yang sudah DPP kerjakan. Saya belajar juga dengan mengikuti perkembangan pelaksanaan kolaborasi dari 1 Desember sampai 3 Desember. Saya kan begitu. Jadi cuma ada teman belajar juga. Oh, ini bisa saya tanya juga. Saya belajar dengan teman guru, teman guru yang belum DGP. Supaya apa? Supaya bisa termotivasi. Ya walaupun tidak termotivasi, paling tidak ada perubahan. Gitu Pak. Yang kedua, saya sangat mendorong untuk kegiatan jangan sampai di sini saja Bapak jadi memetakan aset. Jadi jangan sampai berhenti wah ini selesai. Apa dengan aset? Jadi di situ. Jadi usahakan sampai ke akhir, sampai kapan Bapak jadi guru itu tetap memetakan yang namanya aset. Lain yang siswa lain lagi asetnya beda lagi dari pengetahuan siswanya sudah ke aset, dari apa yang dimiliki siswa aset, minat bakat itu juga aset. Setiap tahunnya pasti berubah karena latihannya nggak ada bukan siswa itu terus selama berubah. Selagi masih ada nyawa di dalam kan membantu kita selama itu dia dapat mengajar. Terutama kami dari sekolah itu bukan hanya dari fasilitas dan besok pasti ada lagi. Jadi Pak, saya mau tanya ini mana? Pasti dipikirkan itu Pak. Terus jika ada hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh presentator, nah itu pembelajaran daring tidak sudah disebutkan. Ada hal yang bisa misalkan ada yang terlewatkan, segera menghubungi presentatornya. Mohon maaf Bu, ini saya kelewatan di sini. Mohon maaf Bu, nilai saya kok hanya 9%, masih 9%. Apa terjadi di mana? Akhirnya di situ ada nilai 1, Bapak harus membuka itu, ternyata yang dipastikan itu. Jadi kita tidak terbaca, terdeteksi bahwa Bapak sudah selesai laksanakan. Dari membuka harus scroll ke bawah, sampai ke bawah, sampai mentok. Itu baru nanti itu
terbaca. Kalau bapaknya membuka, sudah, sudah itu tak terbaca. Berarti bapak ada apa ya? Itu sudah masuk persentase. Makanya kemarin ada yang tanya waktu ngomongin sebetulnya ada lagi yang saya ceritanya nampak kayaknya Pak ini kok sekarang tertinggi bahkan pada saat kemungkinan bisa saja. Karena di awal kan saya sudah sebutkan untuk penyelesaian tugas makin cepat makin bagus sebenarnya. Semakin terlambat kan nilai semakin rendah. Itu masuk kepentingan juga. Makanya saya waktu itu dari awal, jangan sampai rutin. Karena kalau sampai rutin, benar kalau harus ada apa? Itu sistem yang menilai ini lambat sekian menit. Tadi kan udah. Jadi baik itu Pak. Terima kasih Pak Alwi sudah meluangkan waktunya untuk berkolaborasi, saling tukar pikiran. Karena memang itu memang tugas saya Pak. Sebagai RPP harus mengingatkan apabila ada GGP yang memang ada hal yang ketinggalan. Jadi jangan sampai merasa wah PP ini keren. Ya Pak Wadili ya? Ya Pak Anar ya? Enggak Pak. PP keren. Enggak Pak. Ini tentang terus. Ya apa ya? Ya, siap. Atau sampai emosi. Banyak Bapak pertanyaan yang orang Ya kadang memang harus kita skala prioritas juga sih Pak. Iya. Prioritas yang mendahulukan. Dan kita memang sebagai memang harus pintar-pintar membagi waktu, memanage waktu. Ya kadang kita cekik, tapi di sekolah juga amanah juga ada sedikit gitu Pak. Bagaimana caranya supaya ini harus tadi dilematika. Ini diselesaikan, ini harus sudah juga. Mana yang harus dibuka? Skala prioritasnya Makanya saya bertanya apa yang harus saya lakukan? Pasti itu pertama. Sekolah. Pertimbangannya ada. Dipertimbangkan itu. Siap. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak. Ini PI yang terakhir ke-6, semoga nanti berhasil dapat sertifikat. Amin, amin. Punya titel guru pemberani PP.